Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Banyu Bening, untuk channel Nurut Banyu Bening. Dalam kajian kita berbagi pengalaman. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini yang saya mau sampaikan perihal unsur-unsur dari diri kita di dalam kaca spiritual, dalam kacamata spiritual, bahwa diri kita ini ada unsur-unsurnya. Sekarang kita mau berbicara hal yang kasat mata dulu ya, yang rasio. Adanya diri kita ini terdiri dari kulit, ya, luarnya kulit, ya, terus daging, daging, terus darah, tulang, persendian tulang-tulang kita, terus sumsum, ya, terus hati, terus lagi ada otak, tempat pikiran, ya, atau akal. Makanya akal itu di atas, ya. Hati itu posisinya di bawah, ya, di bawah. Ya. Mengenai hal yang wadak dulu, yang kasat mata, yang berbentuk fisik, nah, dari kacamata spiritual itu juga mempunyai makna-makna, ya, dan perlu kita perhatikan, ya. Kulit, daging, dan seperti yang telah kami sebutkan di depan, itu perlu kita mengerti bahwa di dalam watak kita ini, ya, di dalam kacamata spiritual, alangkah baiknya bila kita bisa berpikir, ya, berpikir melalui memikirkan kulit, daging, darah, tulang, sumsum, hati, dan pikiran kita. Jadi di sini bisa mencakupi hal yang muraqabah. Di dalam istilah tasawufnya, muraqabah itu keseluruhan di dalam tubuh kita ini, supaya bisa berpikir. Itu muraqabah itu tadi. Itu dalam kacamata spiritual, ya. Nah, itu hal yang wadak saja bisa kita ketahui bahwa itu juga perlu zikir, atau di dalam Jawa bisa disebut dengan zikiring wulu kuku, termasuk rambut, kuku kita, termasuk kuku itu kan tulang, itu juga perlu dizikirkan. Zikirnya apa? Ya, zikirnya menyebut nama Allah
Dengan apa? Ya semuanya dengan hati. Kalau hati kita selalu berzikir, berarti seluruh jiwa raga kita juga bisa berzikir. Itu kalau dari kacamata spiritual. Ya. Itulah mengenai hal-hal yang unsur-unsur yang berbeda atau unsur-unsur yang lain, ya. Unsur yang lain berarti yang non fisik, ya, yang non fisik itu pada diri kita itu ada elemen-elemen yang non fisik, ya. Itu juga perlu kita pahami apa yang namanya nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang selalu mengarah ke hal-hal yang sifatnya itu jelek, ya, sifatnya tidak baik. Itu nafsu amarah. Itu harus dikendalikan. Kalau dibunuh ya tidak bisa. Bisanya hanya kita kendalikan. Ya, kita kekang ibarat kuda, itu ada kendalinya yang untuk mengendalikan kuda itu. Itu dari segi yang non fisik, ya. Itu nafsu amarah. Menginjak ke hal yang lain. Hal yang lain itu nafsu itu ada beberapa, ya. Ada amarah, alwamah. Alwamah itu ya juga nafsu. Alwamah itu yang selalu mengarah hal-hal yang enak, ya, makan, ya. Itu nek wong Jawa biyen aja nuruti alwamah, harus kita kekang, ya. Itu nafsu alwamah itu ada pada diri kita, ada pada diri kita itu nafsu alwamah. Terus nafsu juga itu alwamah mutmainah, itu juga di situ nafsu, ya, nafsu mutmainah itu yang mengarah ke hal-hal yang baik, ya, mengarah ke hal-hal yang baik. Itu pun juga dinamai nafsu, ya, nafsu. Jadi nafsu tidak semuanya jelek, ya. Ada nafsu mutmainah, nah, itu di situ mengarah ke hal-hal yang baik. Itu ada pada elemen, ya, bahasa kerennya ya elemen, ya, biar agak dikira orang apa gaul atau orang sok pinter, ya. Itu semuanya itu berbentuknya nafsu itu tadi. Dan dalam elemen tubuh kita itu ada amarah, alwamah, ya, mutmainah, ya, itu ada dalam diri kita. Itu perlu kita ketahui. Kalau kita sudah mengetahui, biar kita itu bisa mencerna hal mana yang lebih penting dan mana yang harus diutamakan. Itu. Jadi yang penting kan kita bisa mengendalikan emosi diri kita, emosi pikiran kita, itu harus bisa dikendalikan atau harus bisa mengendalikan ke 4 unsur itu tadi. Itu berkait dengan yang gaib yang ada pada diri kita. Sahabat-sahabatku semuanya saja dimanapun kalian berada, semoga semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, yang pada hakikat dan intinya hanya untuk kita selalu berbagi pengalaman, untuk kita semua bisa mengambil manfaat
di dalam kebersamaan. Kita mengkaji hal-hal yang sifatnya luar biasa. Yang namanya mengkaji sesuatu yang lain daripada yang lain. Mengkaji rasa, mengkaji pengetahuan dengan ilmu yang sudah diberikan kepada kita gunakan ilmu itu untuk memahami hal-hal yang sulit ya, di dalam hidup ini. Karena diri kita harus kita bisa mengetahui unsur-unsurnya, elemen-elemennya. Ya, di situ. Ada juga elemen pikiran. Ya, di situ ya kita harus pahami, kita harus kaji. Ya, kita harus selalu mempunyai positive thinking, ya, jadi pikiran-pikiran yang positif. Kita mengarah ke hal-hal yang bagus, yang baik, yang tidak menimbulkan permasalahan, yang endingnya tidak bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Jadi di sini kita dalam kebersamaan, dalam kedamaian, ya, saling menghormati, saling memahami, dan semoga sahabatku semua bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, bahwa di dalam tubuh kita ada unsur-unsur kekuatan-kekuatan, ya, karena dengan pikir itu tadi akan muncul ya kekuatan yang positif di dalam tubuh kita, gitu. Karena yang kita anggap jagat gede, ya, itu yang mana? Apakah dunia ini, apakah jagat kita sendiri? Dalam artian bentuk dhahiriyah kita sendiri. Jadi pada unsur manusia yaitu ada unsur untuk kita bisa membayangkan seberapa besar bumi ini bisa kita rangkum di dalam pandangan mata dengan berbentuk globe bulat. Nah, itu berarti dunia yang lebar ini, yang kasat mata yang kita ketahui itu jagat gede, ya, dunia itu juga bisa masuk ke ranah dunia kecil karena bisa kita masukkan dalam pandangan kita. Ini berarti kan kecil, gitu. Itu dari kekuatan-kekuatan yang tanpa kita sadari, kita bisa melihat dunia dengan masuk di dalam angan kita atau dalam bola mata kita. Itu yang namanya jagat gede menjadi jagat cilik, jagat kecil, gitu. Tapi yang jagat bisa memasukkan globe dunia itu, ya, itu juga jagat cilik karena kita masih di dalam dunia ini, ya, kita semeleh nang dunia iki, ya, termuat di dalam dunia ini, ya.
Itulah, jadi ora gede, ora cilik, sejatine iku podo. Karena saling memuat. Itu sana saling memuat. Nah, akan sampai ke hal-hal yang seperti itu, mengetahui elemen-elemen, unsur-unsur ya, dari diri kita, yang termasuk di situ ada juga yang sifatnya karena diri kita ini terjadi atau dijadikan dari beberapa unsur. Ada api, yaitu menimbulkan nafsu atau semangat. Ya, itu air, ya, terdiri dari air karena kita ini harus bisa menyiram kalau kita saat emosi, saat api itu menyala, kita bisa berjaga-jaga air. Jadi di dalam fisik manusia ada juga unsur air yang secara rasio air itu juga menunjukkan bahwa air adalah untuk menyirami, air bisa untuk memadamkan. Ya, begitu juga dengan angin. Ya, angin. Karena kita ini juga terdiri dari unsur angin. Karena tanpa angin, tanpa udara, kita pun juga tidak akan hidup. Ya kan? Nah, angin itu ibarat terpaan-terpaan. Ya, kita hidup juga kenyang atau pengalaman dengan terpaan, goyangan-goyangan itu. Tapi di sini bukan goyang inul ya, goyangan-goyangan, istilahnya goyangan-goyangan situasi dan sebagainya. Itu juga ada pada diri kita, atau goyangan-goyangan niat atau goyangan-goyangan ya, maknanya dari goyangan itu macam-macam. Itu unsur angin. Ya. Unsur tanah, ya, dari diri kita ada juga kekuatan dari unsur tanahnya. Berarti tanah itu apa loh? Tanah itu kan tempatnya pertumbuhan. Ya. Jadi kita ini bisa menjadi medan tumbuhnya ya, pengetahuan, tumbuhnya ilmu, menjadi medan tempat tumbuhnya kesabaran, menjadi tempat tumbuhnya keimanan, menjadi tempat tumbuhnya kedamaian. Ya, semua ada di unsur tanah itu tadi. Tetapi itu juga istilahnya dari kacamata kami ya, dari prediksi kami di dalam kita menafsiri unsur-unsur yang ada pada fisik diri kita. Nah, dari situlah setelah kita bisa mengetahui unsur-unsur diri kita itu terjadi dari apa, dari beberapa elemen atau beberapa segmen kekuatan baik itu api, angin, air dan tanah ya, itu semuanya akan menuntun kita. Kalau kita yakin akan menuntun kita. Jadi di situ bisa menjadi juga medan perjalanan untuk kita mengetahui Tuhan. Ya, di situ. Jadi kenalilah dirimu, dan di situ akan mengenal Tuhanmu. Itu dalam konteks dari diri, dari unsur-unsur kekuatan tadi, bumi, angin, air, tanah, dan unsur manusia. Mungkin yang bisa saya sampaikan hal yang seperti itu. Semoga ada hikmahnya, bisa kita ambil. Ada kesalahannya, kekurangannya,
mohon maaf untuk hal-hal yang kurang gamblang, mungkin mohon maaf ya. Jadi kita sifatnya mencari atau nurut banyu bening itu tadi ya, nurut banyu bening supaya kita mendapat hidayah dari setiap kita bergerak, setiap kita melangkah, setiap kita berdoa, selalu mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Yang baik silahkan ambil, yang jelek jangan diambil. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sun matur nuwun, salam rahayu kang pinanggih. Amin.